PT Broker Bisnis Internasional adalah sebuah perusahaan developer yang dalam menjalankan bisnisnya mengusung konsep sharing ekonomi dan sharing profit. Satu-satunya developer di Indonesia yang mendonasikan 50% propertinya untuk fakir miskin. Membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara yang sangat mudah, tanpa hutang, tanpa bunga, tanpa DP, dan tanpa BI checking. Orang-orang yang hari ini terlantar, yang nggak pernah diperhatikan di kolong jembatan, ini kesempatan mereka bisa punya rumah layak tanpa mereka harus keluarkan uang. Itu fokus kami hari ini. Memperkenalkan bisnis sosial di dunia properti dalam pendanaan tanpa riba dengan konsep one on one, yaitu setiap properti yang kami bangun, kami akan memberikan rumah gratis bagi fakir miskin lewat yayasan sosial. Gabunglah dengan Maxwin Organization, maka Anda bisa lunasi hutang riba Anda. Mari bangun Indonesia bebas riba. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, see the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word. Oke, malam ini luar biasa. Selamat malam semua. Salam dahsyat. Wah, ini hari ini saya terima kasih nih ada 111 lebih peserta ini. Oke, sekarang ini pesertanya di mana aja nih? Dari mana nih? Absen. Pak Rio, bisa dikasih absennya nih? Bisa dikasih absennya nih? Ya, hari ini yang developer. Wah, developer ada? Ya, hari ini yang developer bisa chat. Ya, Pak Theo, waduh. Ya, oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita bisa hari ini hadir 111 itu karena
dari undangan yang Anda undang ke teman-teman bisa hadir ini di 111 orang. Wah, luar biasa, ini ada dari Cirebon ya, dari Cirebon. Wow, ya. Ini ada ini. Dari mana ini? Wah. Ya, sudah ya nanti akan dikasih sama panitia ya. Tolong di absen nanti ya. Anda absen. Oke, teman-teman, hari ini kami mengadakan developer sharing ekonomi. Ini adalah suatu sistem baru bagaimana Anda bisa menjual properti Anda, baik Anda seorang developer atau Anda properti Anda secondary akan mau dijual. Nah, ini sangat luar biasa, sistem ekonomi berbagi daripada Max Win Organization. Ya, teman-teman sekalian, nanti pembicaranya ada saya dan murid saya, itu ada Pak Hengki Nathanael. Beliau juga akan keliling ke Balikpapan dan Makassar ya, menyapa di sana. Ya, sudah banyak developer dan organisasi properti yang ingin hadir mendengarkan sistem ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Wah, ini ada juga produsen pupuk dan buah dari Gresik. Wow, oke. Ini dari Yogyakarta. Wah, oke. Oke, di sini ada yang ingin permodalan. Ayo, kalau ingin permodalan tekan 1. Ya, ingin permodalan tanpa bayar bunga, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ayo, tekan 1. Silakan. Luar biasa. Ya. Oke, tekan 1. Wah, ingin permodalan ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan jelasin ya, hari ini menjelaskan developer 4.0, Bapak Ibu sekalian, 4.0. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar Max Win Organization, kami non-government organization yang bergerak di bidang sosial bisnis yang mengentaskan kemiskinan ya. Kami punya visi misi, Bapak Ibu sekalian, mengentaskan kemiskinan, yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat utang riba dibebaskan, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang kami lakukan adalah suatu namanya disruption. Tahu nggak disruption ini ya? Ya, ini ada suatu video yang luar biasa menjelaskan tentang disruption, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita saksikan ya. Disruption ini, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu semua, para tamu undangan yang berbahagia, untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah kisah dari akhir sebuah zaman. Dan kita banyak menyaksikan ketika zaman berakhir, maka terjadilah pergolakan-pergolakan. Kita bisa lihat apa yang sudah dijanjikan dalam kitab suci. Akhir dari sebuah zaman, lawan-lawan yang tak kelihatan yang kita anggap sangat berbahaya, yang sangat mematikan, yang sangat mengancam kehidupan kita. Perang, batu, api, gunung berapi. Bahkan kemudian juga kita menyaksikan tsunami, badai, pertempuran, keributan, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian kita menyaksikan gumpalan-gumpalan cerita. Gumpalan-gumpalan yang dihadapi setiap bangsa. Dan kita berpikir itu adalah akhir dari segala-galanya. Padahal mungkin itu hanya akhir dari suatu zaman. Suatu zaman yang dipetakan oleh para saintis dengan melihat kejadian demi kejadian dari berbagai peristiwa, maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan trend break. Kita menyaksikan anak-anak muda yang kita kirim sekolah, yang kita minta belajar mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mereka kembali dan mereka menerapkan. Mereka melihat apa yang terjadi di dunia yang barangkali tidak kita pahami. Anak-anak muda belajar statistik yang disebut dengan real time.
kita belajar statistik time series. Dan semua itu kemudian disambut dengan keributan-keributan. Kita menyaksikan keresahan dari saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami apa yang tengah terjadi. Menghadapi lawan-lawan yang tak kelihatan. Kemudian kita menyaksikan Alvin Toffler. Alvin Toffler mengatakan bahwa suatu ketika dunia industri akan ditinggalkan, masuk ke dunia informasi. Tokoh-tokoh ini semua menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan itu kami. Inilah tokoh yang mengembangkan gelombang pertama teknologi informasi. Yang kita sebut sebagai connectivity. Mesin bertemu dengan mesin. Manusia di seluruh dunia kemudian terhubung. Dan terbentuklah gelombang pertama teknologi informasi. Gelombang pertama dari lamaran Alvin Toffler. Dan mereka mengatakan dunia kamilah itu. Gelombang pertama mencatat sebuah proses keterhubungan kita semua. Kita yang tak saling kenal pun menjadi saling kenal. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi penghancuran dari sistem yang lama. Tiba-tiba semua terhubung dan masuklah kita pada gelombang kedua. Sosial media menghubungkan kita, bahkan menciptakan sesuatu yang membuat kita juga ragu-ragu, bahkan merasa takut yang besar karena munculnya hoax. Karena munculnya lawan-lawan tak kelihatan. Sampai kemudian masuklah kita pada gelombang berikutnya. Pada gelombang yang ketiga, ini akan lebih berubah lagi. Akan menimbulkan dampak disruption yang sangat besar. Dan disruption itu terjadi karena Internet of Things. Atau disebut juga Internet of Everything. Kalau OJK terlambat, maka dunia perbankan kita akan hilang. Disedot oleh merek-merek terkenal dari luar negeri. Tetapi di lain pihak, ada banyak kasus-kasus yang bisa kita pelajari. Kodak sebetulnya juga telah pernah menciptakan lawan bagi dirinya sendiri. Kemudian kita bisa melihat kasus berikutnya. Ini kisah perjalanan untuk meletakkan bendera di Kutub Selatan. Antara dua bangsa. Bangsa Norwegia dengan bangsa Inggris. Yang satu membawa anjing husky, yang satu membawa kuda. Kenapa mereka membawa kuda? Karena mereka terikat tradisi militer yang terbiasa membawa kuda. Tentu saja pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana bila Anda akan menjadi pesaing bagi diri Anda sendiri dan mengapa perusahaan-perusahaan sukses berguguran dan banyak usaha-usaha yang terancam dalam menghadapi gelombang baru ini yang kita sebut sebagai disruptions. Jadi Bapak Ibu sekalian, disruption ada di mana-mana. Hari ini kami mendisrupsi di dunia properti, Bapak Ibu, dalam ekonomi berbagi properti. Kami bukan dari perbankan, kami bukan dari konglomerat pendanaannya, kami sama seperti Gojek, Tokopedia, dari venture capital. Jadi sistem ini akan ada mendisrupsi. Kalau hari ini, Bapak Ibu, kita terbiasa dengan sistem perbankan. Anda developer terbiasa dengan KYG. Ya, Anda terbiasa oleh KPR. Dan bukan kebetulan lagi Anda hari ini kalau developer Anda tahu namanya jebakan Batman. Bagaimana Anda KYG-nya keluar, KPR-nya nggak keluar, akhirnya profit Anda hilang. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan cuma mendisrupsi di dunia properti, developer ataupun kan kami mendisrupsi di dunia perbankan, Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu tokoh yang luar biasa namanya Pak Saim Saidi. Dia kemarin 6 bulan lalu divonis bebas. Dia tidak bersalah. Dia mengemukakan tentang uang kertas dan bank. Kita dengerin tanggapan beliau, Pak Saim Saidi. Rakyat Ternate pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai uangnya. Datanglah VOC, mereka dipaksa untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan kertas. Dan rakyat Ternate menolak itu. Nah, kemudian mereka lebur jadi batangan, digantilah dengan ini. Uang dalam konteks ini adalah Hindia Belanda, ya kan? Tapi mulai tahun 70-an sudah tidak ada lagi yang namanya emas di belakang kertas itu. Ketika Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang, menjadi republik, diganti dengan uang republik. Tapi uang kertas ini pun sekarang cuma 10% paling banyak. Sebagian besar uang itu adalah byte computer. Jadi tidak lagi berupa kertas seperti ini, ya kan? Nah,
Akibatnya adalah seperti yang tadi disampaikan, kita hidup sepenuhnya di bawah ilmu sihir. Jadi pahlawan Ternate, Halmahera, Kapten Patimura, diambil gambarnya, ditempel di sembal kertas, dikasih angka nolnya 3. Mereka bilang ini 1.000 rupiah. Ya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba, 1.000 rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2, menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Iya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola 1 truk, karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Pala Ternate habis. Seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte komputer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime and bankers are the criminal. Dengan sihir ini. Ya. Nah, dan ini baru satu fase. Saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini, ya, itu menjadi berlipat ganda zolimnya melalui banking system, di mana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Ustadz Nur, maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak 20 kali lipat. Uang 100 miliar kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya punya uang 100 miliar. Betul nggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability, maka dia harus sewakan, dia harus pinjamkan dengan bunga kepada orang yang mau beli rumah tidak bisa beli rumah, mau beli mobil tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit. Tapi harus tahan 10% untuk cadangan. Ya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia akan dapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan dapatkan 20 kali 90 miliar. Coba lihat, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 2.000 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir. Tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh satpam. Supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi. Supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik. Karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya pengelabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, tapi orang bisa bilang, tapi kalau saya ngambil uang di bank kok ada. Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah nggak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada.
Membuktikannya gampang. Datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya, jadi itu kalau Anda melihat bagaimana uang kertas, fiat money, Anda akan banyak lihat di YouTube tentang sejarah. Anda bisa pelajarin sendiri bagaimana. Ya, jadi kelebihan daripada developer 0.4 daripada Maxwin adalah bagaimana Anda bisa jual harga properti, harga pasar, baik baru ataupun bekas, itu bisa 35 dari harga pasar, ya kan? Kedua, Anda bisa sewa hibah tanpa bunga, dan profit Anda, walaupun Anda jual 35%, profit Anda itu dari harga, bukan dari itu 300 sampai 450%. Biasanya kalau developer itu untungnya 30%, ini bisa 10 kali, Bapak Ibu sekalian. Ya, kok bisa? Nah, ini adalah rumusnya, Bapak Ibu. Kalau hari ini ekonomi konvensional, kita bicara angka 1 miliar. Ya, itu kalau Anda bangun properti untungnya 30%. Ya, tapi dengan sistemnya Maxwin, kita membuat bisnis baru developer 0.0 yang dimana akan menggantikan perbankan dan developer konvensional. Tapi modalnya adalah 2 kali dari developer konvensional. Jadi kalau modalnya 1 miliar dalam bentuk properti, kalau di developer kita 2 miliar. 1 miliar dalam bentuk properti, 1 miliar dalam bentuk jual beli barang dan jasa, cash. Jadi totalnya 2 miliar. Lalu kita membuat program sewa hibah. Sewa hibah ini yang program yang menggantikan fungsi perbankan. Kalau fungsi perbankan itu pakai namanya KPR, ini sewa hibah, ini konsumen bayar 1% sewa. Kalau dia lancar, dapat gratis yang disewakan. Dan ini berlaku untuk mobil, bisa nanti. Ya, kira-kira menggantikan fungsi perbankan enggak KPR? 1% tanpa bunga. Jadi kalau bayangkan tipe 36 Pak Jokowi, subsidi 150 juta, 1%-nya, 1,5 juta tanpa bunga. Nah, lalu dengan 1 miliar lagi, Bapak Ibu sekalian, kita buat jual beli barang dan jasa yang akan menggantikan sistem perbankan juga. Kalau bank kan Anda harus pakai jaminan, bayar bunga, bayar 75%. Kalau di Maxwin, kita enggak, Bapak Ibu, kita lebih arah membeli barangnya cash dan kita jual ke bayarnya. Contoh, ada supplier Indomaret, profitnya 20% dibayar sebulan. Dengan programnya kita kasih 10% di depan. Nah, 10%-nya untuk developer kami. Sehingga dengan modal 2 miliar, Bapak Ibu sekalian, keuntungan perusahaan 5,5% per bulan. Ya, 5,5. Nah, 5,5 dikalikan 100 bulan itu 550. Ya, 550. 550 kan kita kasih propertinya, berarti 450. Jadi bayangkan Bapak Ibu, bisnis yang menggantikan fungsi perbankan dan developer konvensional 1% per bulan tanpa bunga, tapi untungnya 450 atau 4,5 M, Bapak Ibu. Kalau hari ini keuntungan kita jual dengan 35%, kalau cash, Bapak Ibu, itu 415%, masih 4 miliar, Bapak Ibu, keuntungannya. Kalau kita punya program jualan dengan cara sedekah. Ya, kalau Anda lihat di Maxwin Organization ada pelunasan hutang riba, naik haji, ya Bapak Ibu, kita pelunasan hutang, kita kasih properti 1 miliar. Tugasnya satu, menjual. Menjual, pada waktu menjual, dia cuma bayar 500 juta. 50%, Bapak Ibu. Bulan 100 dibalikin. Jadi bayangan, ada si Andi ini, punya utang bank, ada pinjol, kredit, KPR, apapun, kita kasih propertinya, dia jual, uangnya 50% diambil dia, 500 juta, 50% balikan kita, bulan 100 masih kita balikin lagi ke dia. Untung kita masih 350, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sistem yang luar biasa yang akan mendisrupsi bisnisnya di perbankan maupun developer konvensional, Bapak Ibu. Ya. Dan kami akan hadir di Balikpapan dan di Makassar. Ya, kebetulan saya ada punya murid saya, Pak Hengki Nathanael, beliau pengalaman di perusahaan corporate besar di grupnya Bakri, dia jadi trainer di grupnya Bakri Group yang luar biasa. Saya kenalkan ini sama Pak Hengki Nathanael. Ya, Pak Hengki, silakan Pak. Bisa Pak, di-unmute Pak. Silakan Pak Hengki.
Selamat malam Pak Max, selamat malam teman-teman sekalian. Salam kenal, saya Hengki Nugroho, Nathanael Hengki Nugroho. Saya basicnya adalah sales coach di betul yang tadi Pak Max cerita, bahwa saya juga menjadi sales coach di Bakti Group. Nah, nanti sebelum kita lanjut, saya balikin dulu ke Pak Max, boleh? Silakan Pak Max. Ya, oke. Pak Hengki beliau akan bicara di tanggal berapa Pak Hengki di Balikpapan, Pak? Tanggal 4, tentatifnya 4 sama 8, Pak. 4 Juni dan 8 Juni di Balikpapan dan di Makassar. Oke. Jadi Anda bisa ajak teman-teman untuk ikut. Jadi Anda bisa langsung online, live ya, offline, bertemu dengan Pak Hengki dan nanti juga bertemu saya via Zoom ya. Juga akan bertemu bersama-sama dengan asosiasi ya Pak di Balikpapan ya Pak rencana Pak ya. Betul, betul. Ya, Anda akan bertemu Pak Hengki beliau ini pengalaman betul di bidang developer dan beliau akan mengupas sedikit di sisi developer. Silakan Pak Hengki. Baik Pak, terima kasih waktunya. Teman-teman, sebelumnya buat teman-teman yang masih nggak bisa join audionya, mungkin boleh di-joinkan audionya. Saya sudah chat sebelumnya, di chat kolom chatnya Bapak Ibu bisa melihat, karena ini kan kita lihat masih ada beberapa. Minta tolong Pak Rio bisa dibantu ya di copy paste mungkin ya. Oke, teman-teman. Tadi Pak Max sudah bercerita bahwa banyak sekali program yang dari kita, tapi kita akan menggolongkan program-program itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah business sharing ekonomi. Ya. Yang kedua adalah charity sharing ekonomi, yang ketiga adalah developer sharing ekonomi. Kalau tadi Pak Max sudah bercerita tentang developer sharing ekonomi, tadi dengan bagian tadi, mungkin teman-teman bisa melihat, nanti kita akan jelasin kenapa kita bisa bagi-bagi propertinya gratis. Oke, nah terima kasih Pak Max. Ya, teman-teman saya akan menjelaskan singkat supaya teman-teman bisa paham bagaimana konsep kerjanya kami. Nah, Maxfield Organization itu mendisrupsi perbankan. Kalau teman-teman sadar, teman-teman di sini ada beberapa yang developers, teman-teman developer nyadar nggak bahwa kita itu jadi jongosnya perbankan. Satu contoh. Saya punya aset 10 miliar. Kemudian saya masukkan ke perbankan. Masukkan ke perbankan dalam bentuk KPL atau KYG. Bank akan mengeluarkan dana 5-6 miliar. Pertanyaan saya ke teman-teman sekalian, yang utang siapa sebenarnya? Karena aset saya nilainya 10 miliar, dan itu diakui oleh bank. Appraisal dari bank, betul, asetnya 10 miliar. Tapi saya hanya dikasih 5-6 miliar. Pertanyaan saya, yang utang siapa? Perbankan atau saya? Tetapi konsep yang terjadi adalah, saya yang akan jadi si debiturnya. Justru malah saya yang akan ngutang ke mereka. Ini aneh. Ya, kita ini tadi Pak Max bilang juga kita ini dikerjain sama perbankan. Nah, ini developer kadang-kadang nggak nyadar. Nah, terus belum lagi kalau developer lagi menggunakan konsep penjualan secara perbankan. Konsep penjualan ada 2, teman-teman ya. Cash dengan kredit. Kalau dengan cash, biasanya mereka akan membayar langsung ke developer. Nah, biasanya ini tidak ada masalah dengan posisi seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, ketika kita membayar atau menjual produk kita dengan konsep KPR, maka teman-teman akan mendapatkan masalah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat di layar, di situ saya sudah menuliskan ada kendala-kendala KPR. Ada 8 kendala-kendala KPR. Ada BI checking, ada DP, ada biaya, ada riba, ada penalti, PB guarantee, ada kuota untuk LTP, dan ada bankable system. Saya nggak akan jelasin ini terlalu banyak, tapi kita akan jelasin masuk ke dalam konsep bisnisnya. Oke, tadi Pak Max sudah cerita juga bahwa dari 1 miliar modalnya akan kita jadi 2 miliar. Saya membuat sebuah ilustrasi yang lebih ekstrim. Saya bikin nilai proyeknya bukan 1 miliar, tapi 100 miliar. Ya, Bapak Ibu
100 miliar ini Bapak Ibu bisa melihat di situ ya. Yang pertama adalah konstruksi. Kami akan memasukkan beberapa jenis mesin uang ke dalam perusahaan developer. Ya. Nah, misalkan dari konstruksi developer sudah jalan 40% atau 40 miliar, maka kurang 60% atau 60 miliar. 60 miliarnya ini yang akan ditanggung, akan menjadi tanggung jawabnya dari Maxim Organization ketika developer dengan Maxim Organization sepakat untuk bekerja sama. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di layar ada kolom kuning tulisannya 100% itu adalah penjumlahan dari 40 miliar modal dari developer dan 60 miliar modal yang akan kami suntikan. Oke, nah tadi Pak Max bilang bicara keuntungan developer 30%. Oke, rata-rata 30% itu 3 tahun. Jadi setahun itu hanya ya 10%, 0,8 lah. Nah, kalau 0,8 kita akan naikin. Jadi Pak Max sudah bilang cerita juga bahwa ada konsep sewa hibah. Mereka hanya cukup membayar 1% selama 100 bulan. Oke, nah 100 bulan ini berarti secara harafiahnya, maka developer akan mendapatkan revenue. Ingat ya, saya bilangnya revenue. Akan mendapatkan revenue sebesar 1% per bulan. Kalau teman-teman lihat di kolom di layar ada tulisan 1% hijau di atas. Ya, di situ. Nah, menarik untuk kita. Enggak. Kami akan masukkan tadi jual beli barang dan jasa. Setelah kami anjak piutang. Ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa developer itu proyeknya akan menjadi underlying bagi kami. Proyek itu akan kami anggap sebagai tanah, media tanah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, teman-teman lihat di situ ada tulisannya anjak piutang, itu adalah pohon durian musangking yang kami akan tanam di atas tanahnya Bapak Ibu sekalian. Kami akan tanam pohon durian musangking di atas tanahnya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, pohon durian musangkingnya milik siapa? Milik Maxim Organization. Tanahnya milik siapa? Milik developer. Nah, karena kami menanam pohon durian musangking di atas tanah developer, maka pohon durian musangking ini bisa berbuah. Butuh waktu ya teman-teman ya, nggak semerta-merta saya tanam sekarang, terus kemudian tiba-tiba berbuah. Enggak, kita butuh waktu, kita butuh proses. Nah, tapi prosesnya lama enggak. Singkat cerita, yang kita jual adalah buahnya. Nah, karena kita bekerja sama, maka dari developer akan kita bagi, akan kita share profit dari penjualan pohon durian musangking. Buah durian musangking. Nah, karena kami memasukkan anjak piutang, kami memasukkan mesin kedua, maka total aset perusahaan akan menjadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat dari mana? 100% di project konstruksi, 100% dari mesin kami yang kedua, anjak piutang. Nah, dari situlah kita akan bicara aset total menjadi perusahaan menjadi 200%. Dari mesin pertama kita mendapatkan 1%, dari mesin kedua hasil penjualan mesin durian musangking tadi, kita bisa mendapatkan rata-rata sekitar 10%. Oke, nah 1 plus 10 menjadi 11%. Maka kalau kita rata-rata dengan 2 kali aset, maka kita akan mendapatkan revenue sekitar 5,5% per bulan. Pertanyaannya, yang kita puterin adalah konstruksinya atau di mesin keduanya. Konstruksi yang 60% tadi tidak boleh diganggu-gugat. Itu hanya fokus untuk konstruksi. Jadi yang kita bisa putar-putar untuk jual beli barang dan jasa itu dari mesin kedua, alias 100 miliar yang kedua, kalau investasi tadi. Nah, jadi 100 miliar yang kedua kita bisa mendapatkan 5,5%, artinya kita bisa mendapatkan 5,5 miliar per bulan. Nah, terus berapa keuntungan yang kita bisa bagikan kepada developer? Nah, sebelum itu,
kita mempunyai satu konsep yang revolusioner, di mana kalau di perbankan, Bapak Ibu harus menyerahkan jaminan, harus bayar pokok, harus bayar bunga. Di kami nggak ada. Jadi di kami konsepnya adalah 3T. Satu, tanpa jaminan, tanpa agunan. Jadi sertifikat di mana? Di developer. Yang kedua, tanpa pengembalian. Berapapun investasi yang kami masukkan ke situ, berapapun investasi yang kami putar di situ, berapapun investasi nanti akan kita kerjasamakan, tidak perlu dikembalikan, berapapun nilainya. Oke. Yang ketiga, karena bukan merupakan pinjaman atau hutang, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu memberikan bunga. Oke. Nah, terus berapa sih sharing profitnya? Yuk kita hitung teman-teman. Teman-teman bisa melihat di layar lagi. Di situ tertulis bahwa developer sudah mengeluarkan 40, namun karena aset menjadi 200, maka sharing profit developer akan menjadi 40 banding 200. Ketemunya 20%. Ya, dari Nextwin mengeluarkan 60 plus 100, 160 dibagi 200 menjadi 80%. Oke, ingat, catat. Ini analogi di atas adalah bahwa developer mempunyai saham 20%. Ya. Nah, terus tadi berapa keuntungannya? 5,5 miliar tadi. Yuk balik lagi, teman-teman bisa ngelihat yang di bawah, yang kolom yang kita warnain hijau. Kalau revenue-nya 100 miliar, dan bisa mendapatkan 5,5% per bulan, berarti kita mendapatkan keuntungan kira-kira 5,5 miliar per bulan. Karena developer mempunyai saham 20%, maka developer akan kita bagikan sebesar berapa? 20% dikali 5,5 miliar. Artinya apa? Developer akan kita pensiun senilai 1,1 M. Balik lagi tadi, kalau dari Pak Nex membicarakan bahwa kita konsepnya adalah 100 bulan, dari mana angkanya 100 bulan? Bapak Ibu bisa melihat yang di bawah ada 1% per bulan dikali 100 bulan. Itu cara jualan kami. Selain kami meniadakan kendala-kendala KPR, kita akan berjualan dengan angka 1% sebulan selama 100 bulan. Contoh, harga rumah 200 juta. Maka pembeli akan mengangsur 1% dari 200 juta, 2 juta. 2 juta dikali 100 bulan, maka ketemunya adalah 200% juga. Jadi kami tidak memberikan bunga. Ya. Nah, terus apakah ini menjadi satu platform yang positif untuk developer? Yes. Kenapa? Karena developer mempunyai keuntungan berkali-kali lipat. Yuk kita hitung keuntungannya. Kalau 5,5% sebulan, kita kaliin 100 bulan, ketemunya 550%. Wah, gede sekali. Oke, kita kecilin. 5,5% dikali 12 bulan, ketemunya kita adalah 66%. Yuk kita bandingin dengan keuntungan developer yang 3 tahun proyeknya, keuntungannya cuma 20-30%. Ini kita dengan konsep seperti ini, kita punya konsep berapa? 66%. Plus, developernya mendapatkan pensiun. Pertanyaan saya, ketika di musim pertama konstruksi sudah selesai, apakah developer masih bisa mendapatkan keuntungan 1,1 miliar per bulan? Masih. Kenapa? Karena di musim keduanya, pohon musangking ini masih bisa menghasilkan buah terus. Dan ini akan menjadi penghasilan yang abadi untuk developer. Oke, ada yang raise hand barusan. Silakan. Ada Igusti Ngurah Yasa dan Pak Sugih. Kita tangkepin dulu ya. Silakan. Ya, Pak Gusti Ngurah Yasa, silakan Pak. Di-unmute Pak. Di-unmute Pak. Ditekan mic-nya Pak. Oke, selamat malam Pak. Malam. Maaf saya di jalan ya Pak.
Ya. Oke. Itu saya kan sudah dapat penjelasan Pak dari Bali, di Bali kan gitu. Ada ini saya kebetulan saya ada lahan juga dan juga memang udah bergerak di properti tapi lama vakum Pak kena situasi gini. Nah sekarang saya ada tanah itu tidak banyak tapi cuma 30 hara itu udah mulai kita pecah, mulai kita kerjakan. Nah cuman laporan bank kita kan masih nol Pak dari PT-nya itu Pak. Dan dulu kan kita pakai perorangan. Sekarang kita ada PT, tapi untuk laporan bulanan bank itu kan tidak ada atas nama PT. Tapi itu tanahnya atas nama saya, atas nama pribadi Pak. Itu gimana solusinya Pak yang gitu Pak? Apakah ada kerjasama yang kita ini kan dengan kebetulan ini kan keluarga yang punya kita olah gitu. Nah itu Pak, apakah bisa? Nah, saya dengan Pak Gosde ngasih tahu Pak di Bali. Oke. Iya, prinsipnya Pak Alex silakan jawab Pak. Ya, nggak apa-apa. Prinsipnya bisa, Pak. Intinya Bapak pahamin dulu sistemnya MaxWin. Karena bisnisnya Bapak ini bukan jadi developer aja, tapi Bapak jadi bisnis pengganti fungsi bank. Penggabungan antara developer dan bank menjadi disruption di perbankan. Jadi basisnya itu dan ya intinya gini Pak, gampangannya lah. Bapak mau enggak jualan 35% dari harga, tapi untungnya 4 kali lipat dari harga jual, gitu aja Pak. Ya itulah menariknya Pak, mau sekali Pak. Ya, nanti bisa hubungi Pak Gusti ya nanti ya. Bapak itu sama-sama muridnya Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Iya Pak Hengki. Baik, terima kasih Pak Max. Pak Gusti, saya rasa sudah paham ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya sama, bisa nanti kita akan bantu Bapak Ibu untuk mekanismenya seperti apa, kita akan jelasin Japri ya. Oke? Oke Pak, siap. Ada Pak Suki atau Bu Suki, silakan. Ya, silakan Pak Suki, Bu Suki, Pak Suki. Langsung di-unmute Pak. Yang mau tanya resen ya. Silakan. Oke, ini ada Bu Wida Floris. Silakan Bu Wida, silakan di-unmute Bu. Bu Wida Floris. Halo, selamat malam. Ya, silakan Bu Wida. Silakan Bu. Halo? Di-unmute Bu. Ditekan unmute Bu. Coba Bu. Ya, silakan Bu. Sebentar, aku nggak mau buka video ya, karena... Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Bu, silakan. Sudah kebuka, Bu? Sudah. Sudah dengar belum? Sudah dengar. Silakan Bu Wida. Ya, Pak, saya ulangin. Terima kasih atas. Saya ada bisa. Suaranya putus-putus Bu, suaranya Bu. Oke, mungkin bisa digeser dulu ke teman-teman yang lain. Kalau enggak, kita lanjutin nih. Oke, ya Bu Wida, suaranya Pak nggak bisa ya Pak, Bu Wida. Coba bicara lagi Bu. Teman-teman Gajah Mada. Iya, suaranya putus-putus Bu, nggak dengar Bu. Bu Wida di WA di. Oke, siap. Dicat aja. Terima kasih. Agak nggak bagus ya sinyalnya, maaf. Ya. Oke. Oke. Ya, oke. Oh, ini ada Pak Martin. Pak Martin, silakan Pak Martin Manalu. Unmute Pak. Ya, silakan. Malam Pak Martin. Malam Pak Hengki. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Martin. Martin, Mas. Ya, ini perkenalkan saya Martin Manalu dari Sumber Tengah. Terima kasih juga untuk penjelasan pembuka tadi dari Pak Hengki. Lumayan banyak menggambarkan. Mungkin nanti pertanyaan saya ada beberapa, tapi yang paling sederhana mungkin. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita kerjasama awal,
lahan katakanlah 1 hektar misalnya dengan mungkin 54 atau 55 unit rumah misalnya. Setelah misalnya itu selesai, apakah itu stop di situ untuk urusan properti atau untuk pengembangan lahannya itu solusinya seperti apa? Misalnya apakah kami dari developer sendiri yang menyiapkan lahannya atau mungkin bersama-sama karena urusan di PT kan kita sahamnya sudah terbagi. Sahamnya kami developer dengan sahamnya Maxwin. Ketika melanjutkan perluasan lahan tadi, apakah itu ada pembiayaan baru yang harus juga atau seperti apa skemanya? Oke. Jadi seandainya lahan yang sudah kami bangun itu sudah selesai, seperti apa kelanjutannya? Karena pasti kebutuhan propertinya akan banyak sekali karena programnya apalagi sampai 12 program tadi diimplementasikan kan pasti besar sekali kebutuhan properti. Mungkin itu pertama dulu pertanyaan saya, Pak. Makasih. Ya, Pak Martin, ya saya jawab ya. Jadi Maxwin ini bukan cuma mikro ya ekonomi, jadi juga makro ekonomi, jadi seluruh bidang ya. Satu, kalau hari ini kita bangun suatu sistem ekonomi yang harganya 35% dan untungnya 4 kali lipat, yang pasti Pak, tetangga Bapak jualan properti yang sama tidak akan laku Pak, betul nggak? Bapak jualan 150 itu harganya cuma 60 juta Pak, betul nggak? 60 juta, tetangga sebelah jual 150 kan nggak laku Pak. Akhirnya apa yang terjadi, tetangga sebelah akan pakai programnya Bapak gitu. Dan konsepnya bukan lagi beli properti, Pak, tapi bekerja sama, Pak. Akhirnya dengan sistem ini kayak menyebar satu kota akan memakai sistem ekonomi berbagi, tidak terelakkan, Pak. Di situ, Pak. Itu luar biasanya karena bagaimana sistem ini karena penggabungan dua institusi jadi satu, Pak. Jadi kalau pengembangan bukan khawatir, Pak. Tapi awal yang harus penting dari developer datang ke kami harus tahu ini dikembangkan untuk apa. Kalau jualan tanah kaplingan kan nggak perlu ilmu, Pak, cuma dikaplingin aja. Tapi kalau properti mau dibangun ruko, dibangun apartemen, itu tergantung pada developernya. Kami, saya Pak Hengki itu financial engineering aja, Pak. Bagaimana Bapak kita siapin, dulunya Bapak jadi jualan properti, sekarang jadi pengusaha jualan sahamnya properti, Pak. Beda itu, Pak. Bumi dan langit itu, Pak. Kira-kira gitu. Kalau Bapak lihat hari ini konglomerat semua bisa menyebarkan pengembangan yang luar biasa itu kan ya karena sistem bermainnya caranya beda, betul nggak Pak? Itu Pak Hengki belum ceritain tentang Dire ini, belum cerita ini Dire ini. Ya, Pak Hengki silakan Pak Hengki. Ya, oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lain, tapi nanti kita jawab dulu ya, saya selesaikan dulu. Nah, teman-teman kalau kita melihat bahwa ada keuntungan 5% dikali 100 bulan, total kita punya keuntungan 500%, 550%. Ini yang akan sama Pak Max akan diambil 100% untuk kita melakukan program yang 12 tadi. Jadi tadi Pak Max sudah kita tentang program hibah dan lain sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Ya, yang akan kita lakukan. Untuk apa? Program hibah ini akan kita jalankan untuk membantu semua model bisnis. Termasuk untuk membantu teman-teman yang mereka sedang terjerat hutang. Jadi orang-orang yang terjerat hutang akan kita kasih hibah, tapi bentuknya bukan rumah, bukan duit, tapi bentuknya rumah. Nah, rumahnya silakan jual, nanti kami akan membantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Dari mana? Dari duit hasil penjualan rumah tersebut. Tuh, berarti saya dipaksa sama Maxwin untuk jualan rumah. No. Kenapa? Karena kita membantu Bapak Ibu sekalian, baik penerima hibah, untuk bebasin utang, untuk bikin bisnis baru, untuk kader politik, ya, untuk semuanya Anda bisa mengajukan ke kami untuk bisa mendapatkan program hibah. Kenapa kami berani hibah-hibah sekian banyak? Karena keuntungan kita besar. Dari mana? Dari awal kita bicara tadi, bagaimana caranya kita muterin duit dengan hanya dua konsep bisnis yang kita gabungkan menjadi satu, itu akan membengkak menjadi besar. Oke, nah pertanyaan tadi, terus apakah nanti kalau sudah selesai, terus kemudian gimana nih dari Pak Martin tadi?
tenang, kita punya mesin ketiga. Jadi mesin pertama konstruksi, mesin kedua adalah ancak piutang, mesin ketiga adalah gire. Gire ini adalah satu bentuk investasi dari rekan-rekan investor kita yang lain. Jadi mereka akan memberikan dana lagi ke developer. Bentuknya apa? Fresh money. Sebesar berapa? Sebesar 3 kali lipat dari nilai proyek. Jadi kita lihat ya, nilai proyeknya adalah 100 miliar. Berarti kalau kita lihat nanti akan ke depannya seperti apa? Ya, kita akan mendapatkan yang namanya gire. Untuk apa gire? Kita akan sisihkan duit yang kita terima itu untuk apa? Untuk melakukan pengembangan usaha, untuk membeli proyek-proyek yang mangkrak, untuk memberikan developer ini suatu pergerakan yang jauh lebih dahsyat, seperti itu. Ya, jadi tadi nggak usah khawatir untuk pengembangan lahannya dan sebagainya. Pertanyaan saya, kalau setahun Bapak Ibu sudah selesai melakukan penjualan dan itu sold out, Bapak Ibu pusing lagi kalau di developer konvensional. Harus cari lahan lagi, pembebasan lagi, ngurus perizinan lagi, utang lagi ke bank. Padahal semakin ke belakang, semakin risiko penjualannya semakin besar. Jadi kami nggak perlu. Bapak Ibu cukup fokus jualan, fokus bangun, fokus segalanya, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berpikir, aku harus cari lahan. Duduk manis dulu, kita akan berikan sharing profit senilai yang tadi diilustrasi tadi sekitar 1 miliar per bulan tanpa Bapak Ibu ngapa-ngapain. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekarang di share screen ini, sekarang teman-teman dari Ciputra sudah mulai tertarik untuk ngambil gire. Ya, gire ini tuh apa? Ya tadi, kalau teman-teman bisa melihat bahwa ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang semakin besar, sebenarnya salah satu kuncinya adalah mereka melakukan yang namanya gire. Ya, nah, apakah berhenti di sini? Enggak, Nextwin masih mempunyai mesin keempat. Di mana mesin keempat ini adalah Nextwin akan menggopublikkan, akan membuat perusahaan Bapak Ibu sekalian setara dengan Agung Podomoro. Ingat ya, Agung Podomoro boleh lebih besar dari skala bisnis Bapak Ibu sekalian, tapi secara keuntungan kita masih lebih besar. Kenapa? Ketika di IPO-kan, valuasi perusahaan Bapak Ibu sekalian akan menjadi 10 sampai 20 kali lipat. Oh Pak, tapi kan saham saya kan cuma 20%. Sebentar, kita lihat aja. Kalau Bapak sudah keluarin 40 miliar, terus di 5 tahun, naiknya 10 kali lipat, berarti duit developer jadi berapa? Saya bicara 10 kali lipat aja. Dari 40 menjadi 400. Pertanyaan saya, developer mana yang bisa menjalankan bisnisnya dengan konsep konvensional dan dalam waktu 5 tahun asetnya naik 10 kali lipat. Boro-boro mikirin IPO. Developer sekarang mikirin KYG aja pusingnya setengah mati. Jadi kami adalah solusi. Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku-pelaku developer, kalau tidak pakai sistemnya kami, Bapak Ibu sekalian akan ketinggalan zaman. Maka kami sudah menyebut bahwa kami mempunyai sistem developer 4.0. Artinya memang skema kami nggak bisa dilawan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya apakah bisnisnya cuma di developer? No, kami mempunyai bisnis sharing ekonomi, di mana bisnis sharing ekonomi ini akan kami gedein, akan kami besarin, akan kami bikin menjadi lebih, exposure-nya menjadi lebih kuat dengan cara kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan apapun juga. Mau rumah makan, mau UMKM, mau asuransi, mau MLM, Ya. mau apa Pak lagi. Enggi, ya, ini ada B1 Fresh mau tanya ini. Silakan, Pak, ditekan Pak. Lalu Pak Dodi Indra. Oh, silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Pak Ilut dari Lawang, Malang. Pak Ilut, silakan Pak. Oke. Ya.
Sudah pernah ketemu sama Pak Max sekali kemarin di Surabaya. Oke, nice one. Yang ingin saya tanyakan, satu, kantor Maxwin yang di Surabaya di mana sehingga saya bisa secara kontinu atau secara langsung bisa belajar anggota petir ini yang bagaimana. Saya ingin langsung action, tahu ingin banyak membantu teman-teman karena banyak yang ditawarkan dari Maxwin itu, ya kan, bisa melunasi hutang, bisa dengan jual properti itu. Ini perlu belajar secara offline, bukan online. Kalau online ini mungkin agak lama kalau saya pribadi. Itu satu. Itu yang kedua, apakah dengan ada teman saya yang mau jual rumah tinggal, katanya waktu saya dapat dari waktu offline sama Pak Maxwin itu, carilah properti atau rumah yang dijual atau properti yang dijual tetangga Anda. Nah ini sudah saya tawarin semua tetangga, ada 3 atau 4 yang dijual. Nah ini bagaimana langkah selanjutnya? Ini yang belum saya dapat. Saya ingin mendapatkan banyak ilmunya Maxwin ini untuk membantu teman-teman yang biar bisa keluar dari riba. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi Bapak Aden hari ini kan gabung karena Bapak ada tim kami yang memberikan linknya. Jadi Bapak nanti berhubungan sama timnya yang memberikan linknya, karena kami sistemnya adalah jaringan ya Pak ya, Maxwin Organization, dan ini sistemnya adalah sekolah anti riba, sekolah ekonomi berbagi. Kami akan berikan Anda ilmu dan platform, Anda tinggal jalanin. Ya, saya tiap hari Senin ada table talk di Fosa Tower lantai 20, Air Muhammad nomor 31, Pak. Nanti bisa janjian, tiap orang jadwalnya 1 orang 15 menit. Jadi jam 1 sampai jam 4 nanti bisa daftar, Pak. Ya, berarti kalau besok itu bulan Juni tanggal 6 Juni, Pak, kita ada nadain. Nanti Bapak bisa tak kasih undangannya, lalu daftar ke, nanti tak kasih kontaknya di sini, ya. 6 Juni. Untuk propertinya, kalau Anda sudah jadi muridnya Maxwin, Anda akan gabung di Telegram, dan itu registrasi berbayar 100.000. Sudah toh? Anda berbayar 100.000, berarti Anda bisa ikut Zoom meeting tiap hari saya tiap hari. Anda tinggal ajak konsumennya untuk mereka jelasin, Pak, sistemnya. Intinya bagaimana mereka bisa menjual propertinya secondary itu harga cuma 35% dari harga pasar, tapi untungnya 4 kali lipat dari harga pasar. Dan mereka dapat donasi per orang 1 miliar. Kalau suami istri ya 2 miliar. Kemarin Adi ada yang bilang, Pak, saya mau jual warisan yang punya 7 orang. Harganya 1 M. Ya saya ngomong, mau enggak jualnya 350 juta, tapi untungnya 4 M. Tapi tiap orang nanti 7 orang itu dapat donasi 1 M-an. Nyariin programnya lagi. Ya, jadi ini berlanjut terus ini, Pak. Ya kan? Sebetulnya kalau Bapak lihat di YouTube saya, live, kan YouTube saya kalau Bapak lihat di YouTube Maxwin Organization, itu jam 9 sampai jam 4 itu ada live-nya, Pak. Anda pasti ketemu jawabannya sudah, kalau Anda betul-betul lihat ya, dari awal, Pak. Sebetulnya pembelajaran kami lewat situ sih. Dan saya berharap Bapak mengerti ilmunya dan Bapak bisa mengembangkan di daerahnya Bapak ekonomi anti riba ini, Pak. Kira-kira itu, Pak. Cukup, Pak? Pak. Iya, Pak Maxwin satu lagi. Kalau yang mau jual ini, nun sewu, maaf, mereka tidak mengerti sama sekali tentang Zoom atau dan segalanya. Ini solusinya mereka itu pasrah sama kita gitu. Atur aja Pak Ilut. Saya ikut Pak Ilut mau gimana, yang jelas bagaimana aturan mainnya. Saya pasrah. Jadi kalau ikut Zoom, 1 dia gaptek, 2 gak ngerti. Susah untuk memahaminya. Makanya saya sendiri yang harus belajar untuk memberikan pemahaman mereka tentang sisinya Maxwin ini. Itu yang saya harapkan. Itu Pak Max. Ya, enggak apa-apa. Ya, berarti Anda belajar ilmunya Maxwin, Anda mau ke kantor pun bisa. Tiap Senin kita open house, open office, jadi Anda bisa datang. Ya, kira-kira itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Pak Dodi Indra, silakan Pak Dodi Indra.
Pak Dodi Indra. Oke. Ya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Silakan, Pak. Saya mau tanya, untuk permodalannya sendiri itu, saya baru masuk ya. Permodalannya sendiri jenisnya seperti apa ya, Pak? Apa pakai perbankan atau venture? Venture, Pak. Atau Venture capital, Pak. Kita, Pak. Oke, venture capital ya. Berarti dari beberapa investor gitu ya. Jadi cari gitu. Ya, basically kita sudah ada secure, Pak, venture-nya dari platformnya seperti kita. Jadi saya ini kayak Tokopedia-nya, Pak. Kami sudah siapin platformnya. Jadi nanti Anda tinggal pakai platformnya, Pak. Oh gitu. Oke. Tapi kita tahu nggak nanti investornya siapa? Terus nanti yang bergabung. Kalau Bapak tanya venture capital, Bapak siapa itu kan, ya Tokopedia venture capitalnya siapa? Nggak mungkin bilang, Pak. Koki kan masa bilang, Pak, dapurnya, Pak. Aneh, Makanya Bapak. saya kebetulan kan saya di bidang properti syariah. Jadi secara detail pun ya secara aturan kita juga harus seperti itu. Jadi makanya venture capital, cuman ya ada hal yang seperti tadi saya harus tanyakan, makanya karena Ya, tadi ini kan ada simpel aja, Pak. Developer syariah saya tahu kok modelnya. Hari ini kan ada jualan cash sama jualan berwaktu kan beda, betul nggak, Pak? ya. Ya, kalau di kami lain, Pak. Kami hari ini jualan pasar kalau 1% tanpa bunga. Oke. Iya, jadi kalau hari ini Bapak ya kami kalau cash-nya cuma 35%, Pak. Jadi kalau tipe 36, Pak, pemerintah 150 juta, kami cuma 60 juta, Pak. Kalau cicilan 1% tanpa bunga, Bapak sistem Bapak itu konvensional banget, nggak akan ketinggalan, Pak, sudah nanti. Oke. Yes. Saya tambahin sedikit, Pak Max. Ya, silakan. Jadi konsep developer syariah saya sangat banyak tahu karena saya juga banyak teman-teman dari properti syariah. Tetapi yang saya sorotin adalah developer syariah ini lebih berbahaya karena nanti kalau tidak sesuai dengan akad pasti akan ada satu pihak yang dirugikan dan itu sudah mengandung yang namanya riba. Ketika ada satu orang yang dirugikan itu sudah kita sebut sebagai riba. Tapi kita tidak akan perpanjang itu, Pak. Konsepnya adalah bahwa kami menjual properti 1% sebulan tanpa bunga, tanpa riba. Kalau properti syariah, jual satu cash sama cicilan 1 tahun, sama cicilan 5 tahun, sudah berbeda. Apapun istilahnya, itu ada nilai yang ditambahkan. Ya, saya nggak akan lanjut ke situ, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman. Mungkin Pak Dodi bisa japri ke saya nanti untuk tanya lebih jelas lagi. Oke, teman-teman. Kalau enggak, kita lanjut. Ini ada yang tanya nih, Pak, yang di Jabri ya. Saya punya lahan, apa bisa dikerjasamakan dengan MBBO, sementara saya bukan developer, tidak punya dana pembangunan rumah. Lalu izin saya persiapkan sampai di mana? Apakah Pak IPT saja dulu? Biaya perizinan harus disiapkan ke siapa? Oke, kira-kira Pak Engki bisa jawab itu, Pak. Ya, pada prinsipnya bisa, Pak. Kita akan third party, yaitu yang pertama adalah pemilik lahan. Pemilik lahan nanti akan mencari atau kita akan carikan atau kita akan kenalkan ya dengan developer. Nanti dari pihak developer yang akan membiayai untuk pembuatan PT, harus urusan perizinan dan lain sebagainya. Nanti begitu teman-teman dari developer dan pemilik tanah ini sudah bergabung, maka itu bisa diajukan kepada kami. Supaya apa? Supaya bisa bekerja sama dengan kami. Nanti pembagian share sahamnya akan seperti ilustrasi yang tadi kita berikan. Jadi pada prinsipnya bisa. Bu Wida Floris, pertanyaannya apa? Tadi sudah dijawab sama Pak Mes kayaknya bahwa tidak ada cabang di Jakarta, cabangnya hanya ada di Surabaya, karena kita konsepnya adalah
online. Ya, silakan Bu Jika Wida. ada teman-teman yang Di-unmute. Silakan. Senin bisa ke kantor Surabaya? Bisa, jam 1 sampai jam 4, Bu. Itu jadwalnya. Lalu Ibu daftar, karena kami hanya kasih waktu satu orang 15 menit. Dan itu sesuai jadwalnya ya. Pertanyaan 3 aku sebelumnya apa? Pertanyaan apa ya? Ini saya kalau lihat tidak ada ya. pertanyaannya untuk villa, hotel, dan lain sebagainya. Oh, ini. Saya ada coupling beberapa dengan join sesama kafe alumni Yogyakarta. Oke, bisa Bu. Ada project Resto Alam Konsep Terpadu, unit limited. Oke, saya ada KPR masih outstanding 300. Oke, 1-2 bisa Bu. Yang 3, kami bukan punya program donasi Bu. Ya, donasi 1 orang 1 miliar. Anda tinggal jual propertinya Maxwin, cari di daerahnya sekitar Anda, lalu bawa orangnya ke kami, nanti propertinya saya kasih Ibu 1 miliar misalnya, Ibu jualin uangnya buat lunasin. Oke, jelas Bu ya? Personal KP kita punya program ya, donasi. Oke, Bu Ida, silakan Bu Ida. Bu Ida, di-unmute Bu, di-unmute. Malam Pak Max. Malam Bu Ida. Bapak, ini saya mau bertanya, sementara kan koperasi sudah dibuat, kami lagi menunggu izinnya dari notaris sudah mau keluar. Nanti kalau kelanjutannya itu seperti apa lagi ke Pak Max? Terus yang kedua, kalau ada anggota yang menyimpan 20 juta, itu nanti gimana? Apakah mereka mendapat dividennya dari Bapak 7 bulan atau seperti apa begitu Bapak? Oke. Sementara ini kan anggota yang sudah terkumpul di koperasi anti riba, apalagi anti riba ini satu-satunya yang kami bentuk di Kabupaten Alor. Jadi banyak yang berminat begitu. Hanya nanti kelanjutannya ini selesai dari notaris, nanti selanjutnya seperti apa? Oke, jadi gini ya. Koperasi di anti riba ini kan dibentuk nggak salah petani ya Bu ya? Bu Aida? Waduh, sinyalnya habis. Oke. Jadi teman-teman, Bu Aida ini kebetulan kader politik dari Maxwin. Kita punya program, beliau akan jadi calon DPRD dan mereka akan bentuk koperasi anti riba itu akan fokus ya. Oke, Bu Aida, silakan Bu Aida. Ya. Ya Pak. Oke, jadi gini Bu Aida, nanti kalau sudah izinnya sudah keluar ya, nanti kita keluarin program. Ibu keluarin program koperasinya, koperasi anti riba, deposito 20 juta tanpa bunga, tapi konsumen langsung dapat hadiah properti 200 juta langsung. Ya. 200 juta. Nah, tugasnya anggota menyebarkan berita baik ini ke semua Alor, NTT. Jadi semua nanti yang biasa nabung di bank pindah ke Ibu. Nah, poinnya gini, kalau ada uangnya sudah masuk, itu kan tanpa bunga 100 bulan. Nah, Ibu, itu kan ya, masuknya. Ibu harus siapin out-nya. Out-nya nanti bisa dari kami. Jadi sewa hibah. Jadi semua developer kan kalau yang jual properti sewa yang 1% nanti biar nyicilnya konsumennya nyicil di koperasinya Ibu. Jadi Ibu dapat 1% per bulan. Tapi modalnya cuma 50%. Bulan 100 dibalikin nantinya. Jadi Ibu untungnya 300%. Ibu nggak ngenain bunga, tapi untungnya 300% dalam 100 bulan. Dan itu akan buat tutup perbankan. Kedua, Ibu mempersiapkan mau dibangun industri apa. Kan kita kan mau bangun koperasi itu kan petani loh. Bagaimana petani itu tidak lewat sistem ijon, tengkulak, marketing, ya. Petani itu nanti dibuatin industri sendiri. Kalau perlu apa? Petani dibuat suatu sistem industri pertanian. Jadi mereka dapat gaji, ya kan? Mereka jual produksinya ke perusahaan, ke koperasi yang disiapkan untuk go public. Jadi kita akan menggo publikin petani, Bu, di situ. Ya, jelas. Nanti kalau Bapak, nanti dari Pak, kalau koperasinya ini sudah jalan,
nanti kami mendapat berapa persen dari Bapak begitu, atau sahamnya bagaimana? Ini yang saya belum paham untuk menjelaskan. Oh, nanti gini, kan kalau Maxwin ini kan nanti buat PT, Bu. PT 51% miliknya petani, koperasi. Ya. 49% Maxwin. Nah, intinya mau bisnis apa nanti? Mau bisnis buat selepan beras, saya nggak tahu yang kebutuhan petani apa. Kalau nelayan beli ikan kapal gitu loh, Bu. Iya, Jadi petani itu nanti sistemnya digaji sendiri tapi punya saham, Bu. Jadi nggak seperti yang hari ini kan petani jadi seperti VOC zaman Belanda dulu, jadi budaknya, betul nggak hari ini? Walaupun bibitnya dibeliin, walaupun diutangi, petani kan jadi budak aja, betul nggak, Bu? Betul. Ya, ini sistemnya kita rubah nanti. Ya, paham ya, Bu ya? Ya, Paham, jadi nanti begitu sudah selesai, dikumpulin lagi, Bu, anggota koperasi, tapi harus di poinnya pentingnya harus dibuat ini, Bu, ada timnya Ibu yang mau buat industri apa petaninya, ya diolah apa, oke? Oke, Pak. Ini kalau kebanyakan ya petani sama UMKM sama nelayan, Pak. Nanti masing-masing mungkin dengan programnya ya, Pak. Ya, jadi mungkin dibuat cold storage. Nah, itu dihitung biayanya berapa cold storage-nya. Lalu beli kapal, biayanya berapa beli kapal. Nah, nanti kan dengan programnya yang 20 juta dapat hadiah properti 200 itu kan akan dananya masuk semua, Bu. Kalau Ibu cek dana pihak ketiga di Alor itu ratusan triliun. Iya. Oke. Oke, Bu ya. Oke, Pak. Ya. Penjelasannya, selamat malam. Oke, Pak Igi, sorry, langsung terus lanjut, Pak. Oke, teman-teman kita lanjut sebentar lagi bahwa bisnis kita ini tidak hanya di developer, ya. Bisnis kita tidak hanya di developer karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman tadi melihat bahwa keuntungan kita besar, maka kita akan bisa membantu pendanaan bagi teman-teman yang lain yang bisnisnya sekarang sedang kolaps. Ya, bukan cuma bisnis, UMKM juga bisa kita bantu. Perusahaan atau usaha perorangan juga bisa kita bantu. Kader politik pun bisa kita bantu. Oke, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Kita akan membantu pengembangan bisnisnya. Bukan hanya kasih duit. Tadi Pak Max sudah cerita bahwa kita akan dibayar properti dan propertinya silakan jual, sebagian uangnya akan Bapak Ibu teman-teman bisa gunakan luas. Tidak cuma itu, kami juga akan siapkan dari hulu ke hilir. Misalkan kita bicara ada kader politik yang mau nyalon, dia butuh duit dari kita. Kita akan siapin bukan hanya dari sisi pendanaan, tapi nanti dari Maxwin juga akan membantu untuk mencarikan konsultan-konsultan politik yang nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pakai. Jadi kerjanya nggak sendirian. Bisnis, misalkan, bisnis Bapak Ibu kolaps. Nah, pertanyaannya ketika bisnis Bapak Ibu kolaps dan Bapak Ibu ingin perkembangkan lagi, apakah masih relevan dengan memakai strategi dan konsep yang lama? Saya rasa sudah enggak. Ya. Jadi nanti dari Maxwin akan bergabung, akan memberikan pendanaan, dan kita akan bagi saham, meskipun uangnya nanti dari Maxwin Acquisition 100%, tetapi kami akan membantu menjadi coach atau controlling atau konsultan bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya bisnisnya nggak stagnan, supaya bisnisnya bisa growth, supaya bisnisnya bisa kita leverage, bisa kita eskalasi ke atas. Nah, program bisnis ini bisa dilakukan oleh semuanya. Tinggal ajuin aja. Ya, ajuin aja konsep bisnisnya, Bapak Ibu silakan bikin proposal, developer juga silakan bikin proposal. Nanti kita akan telaah apakah bisnis Bapak Ibu sekalian bisa kita leverage ke atas. Nah, sebelum kita lanjut ada Pak Wayan Patra. Silakan Pak Wayan Patra. Silakan Pak Wayan. Selamat Ya, silakan Pak. malam Pak Wi. Malam-malam Pak. Kedengaran? Kedengaran. Oh ya, selamat malam. Salam mandiri Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada
Miskin. Yang pertama, saya kenal sama orang yang mau jual sepeda motor, jual beli sepeda motor, tetapi dia kepinginnya sih punya tempat showroom gitu, tapi dia belum punya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan iklan radio, karena di daerah saya itu ada 2 radio. Bagaimana memprospeknya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada jual rumah pribadi, ya, ada jual rumah pribadi. Ada pertanyaan, seandainya itu sudah jadi, di saat yang sama jadi itu, apakah yang punya rumah itu langsung dapat uang atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah, saya kenal sama calo tanah. Saya kenal sama calo tanah yang tinggal di Denpasar gitu, di kota Denpasar. Kemudian kalau saya mengadakan perjanjian, apakah sama developernya atau sama calonya? Nah, ini yang perlu saya ingin penjelasannya. Itu aja kira-kira. Ya. Oke, jadi gini Pak, sesama bis tidak boleh mendahului. Kalau lewat calo Pak, calo tuh mintanya banyak Pak. Datang ke saya Pak, Pak saya punya tanah Pak di Bali Pak, tolong Bapak beliin tanahnya, Bapak bangunin, Bapak kasih saya saham Pak. Kayak gitu Pak, itu namanya calo Pak. Kita nggak ada apa sama calo Pak. Ya. Kedua, sekarang saya tanya, kalau kita namanya kerjasama buat perusahaan, ya kebetulan kan dia propertinya yang secondary, kita punya cash-nya, kita masukin jadi satu. Kalau dia laku minta uangnya di depan langsung, tapi minta saham, saya balik ini. Kalau saya propertinya, dia punya uang, saya minta kayak gitu, dia mau enggak? Loh, ya toh. Kalau saya ngomong kayak gitu, tak balik omongannya dia. Kok nggak tipe duit? Ya saya balik. Kamu kalau tak balik, kamu yang duitnya, saya yang propertinya, lalu kalau saya laku, saya minta uangnya di depan. Kamu mau enggak? Nah, tak balik itu enggak mau, jangan meminta sama Maxwin. Kebacot itu, Pak. Ya kan? Ya, ketiga. Nah, ini betul Pak Wayan ini adalah anggota petir ya, Pak Wayan ya. Ya, Pak. Saya kalau ngomong sama murid-murid saya, Anda pengen punya rumah, punya perusahaan radio gratis enggak? Pengen punya billboard gratis enggak? Pengen punya developer gratis enggak? Pengen punya rumah makan gratis enggak? Nah, kan pasti pengen. Nah, Anda jadi petir, Ami ajarin bagaimana Anda bisa punya radio gratis dengan mengenalkan sistem ekonomi. Karena setiap bisnis yang Anda kenalkan, Anda akan dapat sahamnya gratis. Ya, lalu bisnisnya akan ramai. Kenapa? Jualan iklan radio 20 juta, dapat hadiah properti 200 juta. Rame enggak, Pak? Pak Wayan? Rame, Pak. Betul nggak? Anda bilang ke pendeta-pendeta agama sosial, donasi 20 juta, dapat hadiah langsung 200 juta. Pilih donasi atau taruh uang di bank, dapat 4% sama tiket ke neraka. Pilih mana, Pak? Pasti donasi. Iya, jadi ini sistemnya bisa mendisrupsi semua bisnis yang ada. Tinggal Anda jadi petir. Pengen punya perusahaan apa? Pengen action enggak? Itu aja. Jelas Pak Wayan? Ya, top. Ya. Oke, action ya Pak ya. Ajak meeting Zoom di sini ya. Ya. Saya sih sudah membuat beberapa pengurus gitu untuk di Karangasem. Cuman belum action, karena ada beberapa tantangan kayaknya di masyarakat, sehingga mereka perlu pemahaman dulu kayaknya. Karena sekarang kayaknya saya di masyarakat itu dia dipandang sebelah mata. Mungkin ini tantangan yang harus saya hadapi. Iya. Nanti Anda bisa gabung sama Gusde, sama Bu Sri Wayuni. Itu muridnya Pak Nathanael di Bali, Pak. Kita juga lagi ngembangin, mau buat Bali anti riba semua nih.
Ya, ya, sangat baik, sangat bagus, Pak. Iya. Belum kenal beliau. Kalau bisa dihubungkan, mantap. Ya, kalau Ya. bisa dihubungkan. Jadi gini Pak, jangan fokus di detail. Fokus generalnya dulu. Artinya apa? Keadaan ekonominya mereka itu kan belum problem semua. Walaupun developer kita ngomong ya, developer biasa, developer syariah, punya problem kok sama kok. Kita ini solusinya. Kenapa loh solusinya? Mereka problemnya untungnya 30%, bayar bunganya 15% per tahun. Lah kita tanpa bunga untungnya 4 kali lipat. 450%. Kurang apa? Sudah mereka mau pakai cara kita atau pakai caranya mereka? Gitu, Pak. Lalu gini, kalau dia bisa lebih besar 450%, saya ikut dia, Pak. Nah, ya toh, tak balik. Loh, Kak, dikasih solusi, jangan cari problem. Itu tipe nih. Orang apa, Pak? Ya, orang nggak sukses, Pak. Cari problem terus saya, Pak. Ya, Pak Win. Ya. Mungkin ya, saya yakin program ini sangat luar biasa ke depan. Tantangan hari ini dan mungkin tantangan-tantangan yang akan ada, mudah-mudahan saya akan hadapi itu semuanya. Saya ingin bahwa seperti Pak Win mengatakan bahwa masyarakat itu berubah, karena memang ya konvensional itu ya sangatlah merugikan untuk perusahaan dan sebagainya secara pribadi juga. Nah, mudah-mudahan ini saya punya tim nanti ya bisa bekerja dengan baik, bisa meyakinkan masyarakat bahwa program ini sangat luar biasa. Saya ingin nanti ada satu saja contoh di daerah kami, saya yakin yang lainnya akan ya mikir-mikir ya, akan mikir-mikir. Nah, sehingga program ini sangat luar biasa. Nah, itu sih dulu Pak Win. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kapan ada Zoom meeting dan sebagainya pasti saya ikut. Oke. Pak Igi, silakan Pak Igi dikasih jangan. Nah, Pak Igi ini luar biasa nih. Silakan. Ya. Pak Wayan, seperti katanya Pak Max tadi, bahwa Pak Wayan kalau untuk sekarang saya juga menerapkan sistem yang sama Pak Max. Kita inline. Jadi saya juga bicara sama teman-teman yang menjadi tim kami di bawah bahwa kami sekarang fokusnya adalah di general. Ya, Bapak nggak usah mikirin yang detail-detail teknis, nggak usah mikirin bagaimana cara menjelaskan ke developer, ke project bisnis, kepada politik, kepada siapapun juga nggak perlu. Bapak cuma cukup kenalin mereka ke kami. Bapak bisa kenalin ke saya, Bapak kenalin ke Pak Max, Bapak bisa kenalin ke Pak Gusti atau Bu Yuni. Di sini ada Bu Yuni, nanti Bu Yuni silahkan share nomor handphonenya Bu Yuni. Sama-sama yang di Bali. Nah, Bapak kalau sudah punya link di luar dari kami, Bapak silakan balik ke link yang Bapak dapat. Ya, misalkan Bapak dapat dari Pak Anton, misalkan ya Bapak balik lagi ke Pak Anton. Oke? Nah, oke. Terus kemudian tadi pertanyaannya apakah ada cabang di Jogja? Cabangnya adanya di saya, Pak. Kebetulan saya tinggalnya di Jogja, jadi kalau Bapak mau ketemu dengan saya, boleh. Karena kebetulan saya juga tinggalnya di Jogja. Silakan ngobrol-ngobrol dengan saya. Kalau Bapak tertarik dengan konsepnya Maxwin, Bapak silakan ajukan. Tetapi pertanyaan saya, Bapak balik lagi, ke linknya Bapak siapa? Jadi saya nggak mau nanti Bapak di sini nanti kayak orang bingung nanti. Bapak balik lagi ke linknya. Tapi kalau Bapak hanya untuk sekedar belajar, kayak apa sih programnya Maxwin? Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar dari Pak Max. Saya tiap hari belajar sama Pak Max. Ya, bahkan kadang-kadang juga minta izin telepon ke Pak Max untuk nanya sesuatu yang saya nggak paham. Ya, oke. Terima kasih Pak Wayan, Pak Jono. Ada yang lain? Rudi Kasmaran, Pak, Cirebon. Silakan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi Kasmaran. Unmute Pak, ditekan mic-nya Pak. Mic-nya. Mic-nya pojok kiri. Ya, sudah. Silakan Pak. Yuk. Ya, Assalamualaikum Pak Max dan Pak Hengke. Ya, kemarin saya
table tech itu nggak ketemu dengan Pak Max. Wow. Cuma ketemunya dengan Bu Diah. Jadi akhirnya kita Pak Max disuruh masuk ke linknya Bu Diah. Oh iya. Ya. Yang saya tanyakan, sampai saat ini kan saya masih belum pede lagi gara-gara saya tuh nggak jadi untuk nyalonku kemarin dan hutangnya banyak itu sehingga dikejar-kejar sampai kemarin saya email ke Bapak videonya tapi nggak masuk, baru terkirimnya CV sama surat pernyataan, Pak. Oke. Sedangkan kan ke masyarakat atau teman-teman itu bila percaya kalau saya sudah ada bukti gitu bahwa utang saya lunas. Terus sekarang saya masih kerja juga di program pemberdayaan masyarakat, Pak. Cuma itu kan program pemerintah gitu. Oke. Nah, pengen saya itu bagaimana ke depannya supaya saya itu bisa meyakinkan orang, sedangkan saya ini masih tiap bulan itu pusing gara-gara untuk nutup lubang itu, Pak. Oke, utangnya berapa sih, Pak? Utangnya berapa, Pak? 800-an, Pak. Bapak kalau kader politik kecil. Bapak kader politik itu saya support. Bagi Bapak sih kecil, tapi bagi saya kan besar gitu. Loh, kalau Bapak kader politik, saya support tuh 5 miliar, Pak. Untuk Bapak menyalonkan 5 miliar. Kan cukup toh, Pak? Tak kasih aset properti nanti di Cirebon, Anda jualin uangnya untuk pencalonan Anda, lalu lunasin utang. Enak loh. Ya, cuma itu propertinya dikasih apa kita nyari sendiri, Pak? Loh, propertinya cari tempatnya Anda supaya gampang jual di Cirebon yang dijual-jual itu loh. Ada 1M, 2M. Bawa ke kita, nanti kalau sudah oke, Anda tak kasih propertinya, Anda jual, uangnya PN, enggak usah dibalik. No. Enak loh, Pak. Nah, orang yang punya propertinya kan masih nanya, nah nanti uangnya kita dari mana? Gitu. Ya, bilang nanti pokoknya ajak meeting Zoom sama saya, Anda perlu butuh belajar lagi nih. Pokoknya tugas Anda tuh bawa orangnya. Saya jelasin saya aja, Pak. Ya, Anda tugasnya jelasin. Anda kan tugasnya gini loh. Anda kan lagi problem ini. Ya kan? Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Problemnya Anda dulu aja. Pokoknya Max Win kasih properti di Cirebon, nanti Anda jualin, uangnya buat Anda. Itu aja, Pak. Oke? Ya. Pak Rudi, balik lagi ke omongan saya tadi barusan ya. Bapak detailnya, Bapak fokus ke generalnya aja. Bapak tinggal fungsinya Bapak sementara kalau Bapak pengen bebas tempatnya ya Bapak geraknya adalah Bapak memperkenalkan mereka di pemilih-pemilih Anda ini dengan kita. Ya. Terus nanti kita yang akan jelasin. Pertanyaan jadi Pak Muhammad Latif, Max Win dapat apa? Pak, tadi di awal saya sudah jelasin bahwa kami itu punya program developer yang untungnya 500%. Kalau saya ambil 100% keuntungannya, terus kemudian yang 100% yang saya ambil, saya bagi-bagikan ke orang, saya masih untung nggak? Jadi nggak perlu nanya untungnya kami dari mana. Ini pertanyaan untuk Pak Muhammad Latif, sekarang saya jawab. Oke, Pak Rudi, besok saya jam 2 siang itu ada khusus kader politik. Ikut aja nanti. Bu Dia itu juga lagi pencalonan di Wali Kota Malang. Wah, dia sudah action. Dan Bapak tahu kalau jadi kader politik Max Win, kalau dulu Anda kalau ngumpulin orang Anda bayar loh. Kasih uang rokok, betul nggak? Iya, betul. Oh, kalau kader politiknya Max Win itu tiketnya orang datang Pak bayar 2 juta Pak. Mau Pak? Ini loh Pak buktinya. Pak Hengki ini loh Pak. Sampai Pak Hengki ini nggak mau pengen jadi presiden kan? Jadi presiden ini dia orang datang ini 2 juta bayar sama dia Pak, dengerin dia. Di Balikpapan, di Makassar ini. Tuh, makanya Anda ini gini loh Pak. Uang berapapun nggak akan bisa rubah hidup Anda. Tapi ilmu pengetahuan yang Anda terapin itu Anda tidak akan terkalahkan. Ya, siap enggak ada belajar. Anda dari Max Win, Anda tinggal belajar. Anda praktek. Dan Anda nolong orang banyak. Anda buat Cirebon anti riba. Sekarang saya tanya, kalau Anda buat, ayo program pelunasan utang 1 miliar per orang, 1 miliar di Cirebon. Beasiswa, rumah gratis. Kira-kira Anda dicari orang enggak? Iya. Pasti.
Coba Anda pasang di media sosial, di grupnya WA, Facebooknya Cirebon, WA Cirebon. Pak Rudi Kasmaran, caleg untuk Bupati Cirebon, mau memberikan 1 miliar sekarang. Wah, Anda dicari pasti. Betul nggak? Iya. Ya, siap action aja, Pak. Nah, Anda datangnya kemarin tuh jam 5, Pak. Jam 5 dan jam 6 ya, ke Surabaya. Iya, saya muter-muter, Pak. Nggak nemu. Google Map. Nah, harusnya tahu Fosa. Ya, besok aja datang jam 2, oke? Ya, insya Allah, Pak. Ya, besok jam 2 lewat Zoom ya. Masih. Ya, Oke. Ada Jogja juga bisa komunitas anti riba. Lah, Jogja ini Pak Hengki bukan anti riba aja. Kalau Anda ini ya, komunitas anti riba yang saya nggak tahu yang namanya lain-lain itu banyakan cuma ngajari secara moral, tapi Anda disuruh cari caranya sendiri. Betul nggak Pak Hengki ya? Betul. Ya kan? Anda ceklah. Mau mana cekan semua. Komunitas anti riba. Anda disuruh bayar mahal. Loh, kalau Pak Hengki ini bayar 2 juta, ini kebetulan memang target marketnya developer, Pak. Ya kan, developer level atas. Di hotel, kan bayar mahal makan-makannya. Mau mereka. Developer yang utangnya masih utang di bank, mau dilunasin, bayar 2 juta, 3 juta dibayar. Gitu loh. Ya, tapi kalau hari ini, kalau Maxwin untuk orang miskin, saya gratisin kok via Zoom. Dia tinggal cuma buat video, dia utangnya berapa, pokoknya maksimal 1 orang 1 M. Mereka tugasnya cuma 1. Cari properti di sekitar rumahnya dia, ya kan? Rumahnya dia. Cari di rumah sekitarnya, jualan uangnya nggak usah dibalikin. Ya. Bu Widya silakan ya. Langsung action aja. Oke, Pak Hengki, kita mau sampai jam 10 ya, teman-teman ya. Jadi Pak Hengki tetap akan bicara. Kalau ada pertanyaan, raise hand. Oh, ada Pak Rama. Pak Rama. Oke, Pak Rama silakan, Pak Rama. Oke, Pak Rama, di-unmute, Pak. Kalau saya kan ini kan masih bisnis kecil-kecilan. Ya. Nah, ini kan sementara saya habis aja kan nurunin modal dari bank. Ya. Ya, terus kalau usaha saya sendiri sebagai tato artis. Saya perlu usul Pak, yang sebaiknya saya gunakan dulu itu buat membeli properti itu dulu atau untuk jalan dulu kerjaan saya ini. Cuma perlu usulan. Anda butuhnya, loh, kan saya nggak pernah nyuruh Anda beli properti loh, Pak. Saya tuh, kalau Anda butuh untuk permodalan, Anda tinggal pengajuan sama Maxwin, Anda butuh modal. Maxwin itu 1 orang berikan modal 1 miliar, Pak. Oh, iya, Anda pengajuan nanti, ya. Oke. Jelas ya, Pak ya? Buat teman-teman yang ada di Jogja, silakan bikin janji dengan saya. Teman-teman bisa ngelihat bahwa di nama saya itu ada nomor handphone saya. Teman-teman boleh bikin janji dengan saya, mau belajar dengan saya. Kuncinya cuma 1 ya, jangan ngeyelan, itu aja. Oh iya, ya jangan ngeyel. Repot Kang ngeyel, kita gurunya dieyel ya, mau adu ilmu. Ya, Pak Samsimi, silakan Pak Samsimi Ningsi, ya Bang. Iya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya. Iya. Dari penjelasan di awal, saya sudah bisa menangkap beberapa hal. Terus ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Sebelumnya mohon maaf. Jadi saya sendiri punya hutang di 2 bank. Karena ada suatu dan hal yang menimpa keluarga kami, jadi kami nggak bisa fokus. Akhirnya sudah 7 bulan nggak bisa mengangsur. Ya kami kebingungan. Terus kami juga ada lahan. Awalnya mau kita jual, juga mau kita sewa. Tapi kita juga masih bingung sebenarnya. Terus sebaiknya apa yang lakukan? Karena dari penjelasan tadi
Oh, mungkin saya bisa jualan di Maxwin untuk propertinya atau bisa juga di UMKM. Karena kami juga di kuliner juga selama pandemi ini kita luar biasa seperti terjun payung. Apa namanya? Ya dibilang sudah nggak bisa jalan. Tapi ini alhamdulillah udah mulai jalan tapi masih terseok gitu loh, Pak. Oke. Utangnya berapa, Pak? Utangnya kalau total kami semuanya punya utang sekitar 157 juta, Pak. Oke. Bapak tinggalnya di daerah mana? Saya di Malang, Pak, di Bululawang. Oh, Bulelawang. Ya. Intinya ya seperti yang gini ya, teman-teman, supaya nggak pertanyaan berulang-ulang ya. Oke, Anda tinggal cari properti di sekitar Bulelawang yang dijual. Mau dijual 200, 500, 600, pokoknya terserah, cari sebanyak-banyaknya. Karena kan orang nawarin belum tentu orang itu mau. Tawarinnya bagaimana? Gini ya. Mau enggak dijualkan, jualnya cuma 35% tapi untungnya 4 kali lipat. Jadi kalau harganya 1M, jualnya 350 tapi untungnya 4M bersama Maxwin ya, bukan dibeli Maxwin, bersama Maxwin. Ajak meeting Zoom biar saya jelasin. Anda cuma ngomong generalnya aja, detailnya saya. Kalau itu sudah deal, properti yang 1M Anda jualin, uangnya ambilin, nggak usah dibalikin. Oke. Berat. Intinya saya ngajak ke Surabaya, kantor Surabaya atau lewat Zoom. Oh, siap. Anda ikut nanti grupnya kami di Telegram, nanti diregistrasi bayar 100.000 ya kan. Nanti di situ Anda akan dibimbing. Karena gini Pak, saya tuh nggak cuma ingin lepasin Bapak dari riba. Iya, siap. Tuhan nggak mau ingin cuma Bapak ngelepasin riba. Tuhan ingin Bapak bantu orang Malang untuk tangga Bapak, saudara Bapak yang lepas dari riba itu banyak, Pak. Siap. Betul ya? Karena kita hari ini dengar yang menghenyukan, Pak. Seorang ibu karena pinjol bunuh anaknya sendiri. Betul nggak? Iya, benar-benar. Ya. Nah, jadi tugasnya Anda ini bukan cuma, lepas, bebas, dilunasi. Enggak, saya nggak mau, Pak. Anda harus jadi petir, lepasin orang-orang itu, dan Anda akan dapat sahamnya nanti. Iya, siap. Ya. Terus satu lagi nih Pak. Saya kemarin juga diminta untuk di Bulelawang itu kita masuk ke salah satu partai di DPC untuk naik di DPC. Karena kita punya program, waduh, saya itu modal juga nggak ada karena saya juga lagi bingung ini. Jadi untuk mengembangkan program-program untuk di daerah Bulelawang, kita mau mengangkat ekonomi di Bulelawang itu loh ceritanya Pak. Kami juga caranya gini Pak. Uang juga nih soalnya. Gini Pak. Bapak kumpulin semuanya anggotanya UMKM dan sebagainya. Bapak kumpulin semuanya. Siap. Kalau perlu ada rame-rame ke Bosa Tower setiap hari Senin. Atau Iya, siap. Bapak kumpulin semuanya di Google Meeting. Nanti Pak Max akan bicara, ya kan? Mereka masing-masing dari UMKM ini akan kita berikan jatah satu UMKM atau satu orang itu maksimal 1 miliar. Dan itu bisa digunakan sama mereka tanpa pengembalian, tanpa jaminan. Kalau semua orang ini bisa bergerak di Malang, artinya apa? UMKM-nya bergerak, ekonominya bergerak. Dan Bapak bisa pakai program itu sebagai modal Bapak untuk nyalek. Bukan modal duit ya, modal program. Bapak bisa pakai itu. Ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman semuanya di sini, nggak usah ngutang lah. Itu sudah ngajarin jangan ngutang, ketemunya orang-orang yang ngutang. Ya, ngutang itu jelas-jelas ada hukumnya di. Berarti nanti untuk hari Senin kita bisa ke Surabaya nggak untuk belajar langsung? Janjian dulu ya Pak dengan Pak Max. Janjian dulu. Kalau kuotanya habis ya Bapak nggak bisa. Ya, kalau nanti gerodokin 1.000 orang di Fosa ya nggak bisa, Pak. Ya, kan hari ini aja 130. Kalau 130 datang ya nggak bisa, Pak. Karena kita batasin. Satu orang 115. Tapi gini loh, Pak. Intinya Bapak belajar sama kami siapin Anda jadi perjuangan riba. Petir. Ya. Oh, siap. Nah, intinya gini, Pak. Kalau untuk pemberdayaan ekonomi, kami akan siapin petani-petani. Kan petani selama ini atau nelayan kan kena sistem ijon. Betul nggak, Pak? Iya, betul. Sistem ijon, belum lagi mereka harus jual barangnya ke kapitalis. Dan selama ini kan harga dimainkan oleh orang yang punya duit, betul nggak, Pak? Iya, betul. Oke, jadi kita nanti akan buat
petani suruh buat koperasi, Pak, betul-betul dimiliki petani, ribuan petani. Lalu mereka akan pakai program namanya koperasi anti riba. Nanti mereka ngeluarin program deposito tanpa bunga berhadiah properti dari Maxwin 200 juta. Misalnya 2020 dapat hadiah langsung 200 juta. Rame enggak, Pak? Luar biasa, Pak. Oh, rame, Pak, pindah semua. Nah, pindah semua, uangnya itu nanti dibuat apa? Dibuat bangun industri yang dimiliki oleh koperasi, Pak. Dan dipabrikin. Jadi petani tidak perlu lewat sistem ijon, petani tidak perlu lewat sistem kapitalis lagi, Pak. Petani punya pabrik sendiri, punya digopablikin kayak Gojek, tukang ojek bikin Gojek. Ngerti, Pak? Jadi semakin sistem kita ini bisa berjalan kalau social power-nya kuat, people power-nya kuat. Disadarin, Pak. Ya kan? Riba ini sebetulnya uang ini kan tadi Bapak dengar Science ID itu, ya. Anda pelajari itu cuma cuplikan 3 menit, Pak. Kalau Anda pelajari di YouTube ada tuh Science ID, pelajarin. Itu pencerahan luar biasa itu. Jadi Anda tahu kita ini ribanya luar biasa, orang tambah miskin. Kan dia keras toh ngomongnya kan. Bank itu adalah apa? Jadi kan itu saya nggak ngomong, dia yang ngomong nih ya. Ya kan? Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Antonius Kalteng, Anda dapat linknya itu nanti orang yang mengajak itu pasti murid saya. Karena kami nggak nampilin linknya itu di mana media, tapi di link orang-orang. Jadi kami memang khusus ya orang-orang yang mau lepas dari riba dan belajar. Kalau saya ngomong ini ke pihaknya orang yang nggak ada ribanya, mereka nggak mau, Pak. Ngapain? Apalagi saya ketemu konglomerat, beberapa konglomerat tak tawarin ini untuk merubah banknya jadi anti riba, nggak mau. Dia merasa ngapain. Nah, maka dari itu kita memang khusus untuk orang-orang yang pengen belajar, pengen lepas dari riba. Semua agama melarang konsep riba itu. Ya. Pak Antonius, jadi nanti linknya di anu. Oke, masih ada 15 menit. Pak Hengki mungkin ada yang mau disampaikan? Ini ada satu. Supriyono. Silakan Pak Supriyono. Supriyo, Pak. Supriyo. Silakan Pak. Unmute Pak. Mau tanya resen ya? Ya. Pak Supriyo, silakan di-unmute, video nyalain. Ya, ini Pak Re, Bos. Oh, Pak Re. Oh, tak kirain di mana, Pak? Lagi di Palestina atau mana, Pak? Atau di Ukraina? Nggak pernah ketok Anda. Ini Pak Re dijirit, Pak. Iya, ini tak kirain lagi perang nih, Ukraina. Gini Pak, saya sebenarnya udah gatel lama mau sowan ke Pak Mek, mau konsultasi ke Pak Hengki, belum ada waktu ke Jogja, tapi terbatas. Jadi nanti mau ketemu Pak Hengki nggak bisa sempat, nanti lain waktu. Ini saya buka, kemarin saya sudah diskusi sama agensi saya dan bertemu sama, tapi saya belum berani. Mudah-mudahan ini bisa mewakili properti berupa ruko on hand, sertifikat tangan. Saya punya sudah saya biaya habis sekitar 400 juta lah untuk membuat error dan riset sistem program kami. Saya akan membuat yang namanya minimarket dengan skema market tertutup, alias membentuk konsep omset konsisten. Jadi sistem kememberan dan member itu wajib transaksi belanja sebulan 1 juta. Nilainya properti kami kurang lebih pernah ditawar di 3 tahun yang lalu ya sekitar 10 juta. Cukup malah 3 di sekitaran saya. Lainnya bahwa kami membutuhkan supplier produk yang saya akan merekrut 10.000 member di satu area yang paling radio 5 kecamatan sampai 3-5 kecamatan di satu wilayah. Member sekitar 10.000. Saya sudah mempunyai sekitar 4.000. Kemarin 1 tahun, tapi karena permodalan nggak kuat, saya off. Padahal dulu saya bikin sistem pakai APK, ada di Play Store dan sebagainya, saya lock karena khawatir tidak bisa mencukupi misalnya
10.000 member belanja kita kan sudah butuh 10 miliar, Pak. Nah, saya akan membuat sistem underlaying bahwa setiap member itu kita berikan kredit waktu non tunai dengan harus per membernya belanja rutin setiap bulan paling tidak rata-rata 1 juta. Saya sudah menghitung untuk keluarga kecil, bapak ibu misalnya anak 2 kecil, bapak ibu itu kisah antara 700 sampai 1,5 pokoknya saja dari mulai pulsa, token list, sembako dan kebutuhan anak lah gitu yang setiap bulan kurang lebih bisa membuat rumah sekitar 1 juta. Nah ini saya mohon saran apabila ini bisa di branding ataupun dikerjasamakan dengan Maxwin karena fresh money sudah nggak ada. Jadi kami tinggal mempunyai properti Pak. Jadi suratnya on hand ya. Jadi pencerahannya ini, tatkala bisa saya sudah mempunyai modal sekitar 4.000 member, yang targetnya adalah 10.000, tinggal mencari 6.000 lagi. Saya sangat optimis karena saya sudah punya caranya. Nah, karena nanti akan membentuk itu menjadi supply-nya juga. Akan kita beri satu nama produk, misalnya si A mengambil nilai 25 juta, tapi kan diambil Pak. Pak Rey, gini, intinya kalau teknis kita kan tidak ikut. Pak Rey tahu lah ya. Ya, 51% sahamnya Pak Rey, 49% adalah Maxwin. Nanti permodalannya Maxwin dari barter ya. Contoh, supplier dan buyer. Suppliernya Pak Rey butuh 200 juta, tak kasih properti 1M. Suppliernya senang. Lalu jualan 20 juta, produknya Pak Rey dapat hadiah properti 200. Rame enggak? Rame lah. Ya situ Pak, kita kembangkan wis. Mau sebesar mana ya fokusnya di mana. Jadi itu aja Pak Rey. Ya. Pak Rey, saya kasih satu kunci mau nggak Pak Rey? Siap. Siap Pak. Dalam waktu setahun saya bisa bikin Pak Rey bisa punya duit 2 miliar cash. Putus Pak, diulang Pak. 1 tahun Pak Rey ikutin program saya, Pak Rey bisa pegang duit 2M cash. Tahun? Cepat Pak. Kelamaan 2 tahun 2 miliar. 1 tahun Bapak bisa punya uang cash 2 miliar minim. Ya. Minim. Ya, saya bilang. Pakai apa? Pakai programnya Maxwin. Nipu Maxwin? Enggak. Nipu developer? Apalagi? Enggak. Tapi saya bisa bikin Pak Rey dalam waktu 1 tahun bisa punya minimal 2M cash. Ya. Caranya gimana? Ikut workshop saya di Balikpapan sama Makassar. Siap. Oke. Ya. Pak Max, dari saya cukup Pak Max. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman yang tanya ya, bagaimana gabung, Anda hari ini diberi link, semua kembali ke linknya murid-murid saya ya, lewatnya itu. Karena kita ini sistemnya jaringan, jadi bentuk jaringannya sesuai dengan linknya ya. Kalau mau belajar tiap hari itu Senin sampai Minggu tuh ada Zoom-nya. Jam 9 sampai jam pagi sampai jam 5 tuh ada. Ya, mau Sukabumi nggak ada masalah. Jadi Anda kalau nanti bergabung sama kami, pembelajaran itu sampai saya didik Anda sampai jadi pembicara. Sampai Anda dibayar ratusan juta. Ya. Ya, dengan sistem pelajarin ilmu ekonomi, sharing ekonominya Maxwin. Ya, mau Sukabumi mau mana semua pembelajaran saya ada di YouTube, Facebook. Ya, semua pelajaran di situ. Ya, mau Samarinda, pokoknya Anda join ke linknya semua ya. Jadi sehingga kita hari ini kacang jangan lupa kulitnya. Anda diundang siapa itu aja. Kalau mau join ke saya ya, kebanyakan murid saya Pak. Iya, Pak Engki, muridnya banyak ini. Ya, balik ke agensinya Anda. Ya, balik ke agensinya Anda. Masih ada 11 menit. Ya, 11 menit kira-kira dari Anda ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, linknya apa? Jadi Anda kliknya nanti maxwin@organization.com.
di YouTube ya, Anda bisa cek. Jadi itu ada live-nya terus, Anda lihat tuh, live jam 9 ada, jam 10 ada, jam 11 ada. Hari ini kita tanda tangan notaris, namanya Business Sharing Ekonomi dengan perusahaan percetakan, dengan ibunya itu, live di notaris itu. Ya, jadi semuanya ada. Ya, teman-teman yang di Samarinda, di Balikpapan sama Makassar ya, itu nanti Pak Hengki akan adain. Kita harapin kita juga akan menelurkan pembicara-pembicara baru, ya, yang paham sistemnya ini. Karena kalau Anda lihat Maxwin, hanya lihat sebagian, wah Maxwin keluarin program 1 miliar per orang. Anda melihat itu aja, Anda akan melihat ini hoax, gitu loh ya, ini hoax. Tapi kalau Anda melihat sesuatu helikopternya lebih ke atas, Anda akan lihat loh. Inilah sistem ekonomi berbagi. Sama, Gojek itu ngasih Anda diskon makanan 50%, hoax Kak? Kan gitu sama juga. Bu Wida, silakan di-unmute Bu Wida. Silakan di-unmute. Coba siapa tahu suaranya bisa. Bu Wida. Untuk Bu Erna nanti ketemu WA ke saya, Bu. Ya, itu Bu Erna nanti digabungin. Nanti lewat Telegram. Jadi di Telegram saya sapa dan nanti Anda ada 4 level. Satu di grupnya sosial bisnis, nanti Anda dipisahin. Anda pengen jadi petir, nanti didikannya beda petir. Petir itu pejuang anti riba. Nanti Anda pengusaha, ya. Pengusaha nanti namanya ada business sharing ekonomi. Kalau properti sama kendaraan nanti itu di developer sharing ekonomi. Ya. Oke, yang lain silakan. Dan kita juga bekerjasama dengan PT Quote ya. Quote ini luar biasa. Dia sistem apa? Amat Munawar. Anda linknya siapa ya? Saya nggak tahu linknya siapa Anda. Mesti tanya sama ini yang ngajak Anda. Nanti dikasih linknya. Anda gabung di situ. Ya, oh ya, saya jelasin PT Quote ya. PT Quote ini luar biasa karena dia sistem namanya CRM, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kalau Anda petir pakai program ini dahsyat banget, ya kan? Karena Anda bisa punya ribuan anggota dengan sistemnya Quote itu. Kalau Anda lihat nih di YouTube saya ada rekamannya kemarin saya sama Pak Sony. Itu dijelasin semua di situ sama Pak Sony. Anda bisa lihat 1-2 jam lebih lah masalah itu di YouTube saya. Anda bisa lihat. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sudah saya rasa sudah habis Pak Hengki. Mungkin Pak Hengki ada statement terakhir yang mungkin ditutup untuk anak teman-teman ini. Oke, teman-teman kita minta bantuannya, teman-teman membantu menyebarkan konsep bisnis yang luar biasa ini. Kenapa? Karena semakin banyak teman-teman menyebarkan konsep bisnis ini, maka teman-teman secara otomatis nanti juga akan terbantu. Jadi jangan berpikir kalau aku nyebarin dapat apa. Enggak, kita menyebar kebaikan. Ya. Ingat, teman-teman bisa kenal dengan kita di Maxwin Organization, teman-teman juga melewati orang-orang yang mau rela menyebarkan konsep bisnis yang luar biasa dan baik ini kepada Anda. Jadi tidak ada salahnya kita estafet kebaikan. Teman-teman silahkan share ke teman-teman yang lain tentang konsep bisnis Maxwin Organization. Kalau mereka bilang, masa sih hoax? Yang benar. Ya, ajak mereka ketemu dengan kita yang akan jelasin how to prosesnya. Kita akan rubah mindset-nya mereka dari mindset riba menjadi mindset anti riba. Kita akan rubah konsepnya dari konvensional menjadi konsep pemikiran 4.0. Kembali ke Pak Max, terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan kita. Salam anti riba. Oke, ya teman-teman, ini YouTube-nya saya. Ini tadi saya tanda tangan ya, BSE. Ya teman-teman lihat di sini. Ini tadi tanda tangan. Solo ya Pak? Oh enggak, di Surabaya Pak. Oh di Surabaya. Surabaya ini Pak. Ya ini tanda tangan ini. Live. Jadi kalau teman-teman lihat ya di YouTube saya, ya Anda lihat videonya ini. Ya videonya saya klik ya. Ini
Iya, videonya Anda lihat ini. Ini 7, stream 7, 11, 14, one day, Saturday, streaming terus loh, teman-teman. Anda kalau tahu streaming kan berarti kita ini langsung berhadapan, langsung negosiasi, ya, atau langsung. Kalau saya bertemu sama itu langsung ini streaming 2 hari, streaming terus. Jadi nggak berhenti, teman-teman. Anda lihat ini banyak ya kan? Kita juga cari EO loh ini. Ya kan, semua orang pada gabung ini sama kita nih meeting, streaming terus ini. Jadi apapun kegiatan Anda bisa lihat kita negosiasinya tuh bagaimana, ya kan? Sekarang gini loh, mau ngomong hoak atau enggak, saya cuma tanya satu teman-teman ya. Sistem ekonomi yang Anda pakai hari ini itu membuat Anda lebih baik atau tidak? Membuat Anda lebih baik atau tidak? Itu yang paling penting, teman-teman. Kalau sistem hari ini tidak membuat Anda lebih baik, kenapa Anda tidak coba dulu dan Anda nggak keluar duit loh Anda? Kita berikan ilmu, ya, yang bisa merubah hidup Anda itu ilmu. Begitu Anda paham dan ini dahsyat nantinya, ya. Jadi saya di YouTube pun juga ada teman-teman ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram, Maswin Organization Anda akan lihat. Dan itu live-nya saya nggak cuma promosi, saya ini tampilin semua apa yang saya nego, ya, apa yang saya ajarin sama murid-murid saya. Bapak Ibu bisa lihat saya kemarin ketemu bupati loh, tiap minggu tuh pasti ada ke kantor saya, Bu, belajar gitu loh, ya. Oke, saya teman-teman terima kasih semua waktunya, semoga ini jadi berkat, teman-teman tolong sebarin. Kalau hari ini ya, kalau hari ini Anda menyebarkan kebaikan. Saya yakin walaupun Anda susah, Anda nyebarin kebaikan, Tuhan akan memberkati Anda berlipat-lipat kali. Ya kan? Pasti, Pak. Itu pasti hukum alam sudah nggak akan terjadi ya. Oke. Terima kasih teman-teman, salam anti riba. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Max, terima kasih Pak Rio, teman-teman semuanya. God bless you all.